Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Febri Ahmadani dari kelas Data Science 402. Di sini saya akan membagikan eh, hasil PowerPoint saya, yaitu ringkasan materi pertemuan 9 sampai dengan 15. Secara garis besar ada 7 sesi yang akan saya bahas. Pada sesi 9 dan 10, kita mempelajari manajemen data, mulai dari entry, filtering, agregasi, anomali, sampai penggabungan data. Kemudian pada sesi 11, kita masuk ke asosiasi dan korelasi untuk mengetahui hubungan antar variabel. Setelah itu, eh, sesi 12 membahas analisis regresi, yaitu bagaimana membuat model untuk memprediksi suatu nilai. Sesi 13 membahas klasifikasi menggunakan decision tree. Lalu sesi 14 membahas clustering, yaitu mengelompokkan data tanpa label. Dan terakhir sesi 15 membawa kita ke skala yang lebih besar melalui pembahasan big data, data mining, serta tool seperti RapidMiner, QlikView, Excel, dan Hadoop. Kita mulai dari fondasi paling dasar, yaitu manajemen data. Manajemen data mencakup proses entry, coding, penyimpanan, dan pemeliharaan data supaya data tersebut benar-benar siap digunakan untuk analisis. Contohnya adalah data hasil survei, jawaban yang masih berbentuk teks atau kategori perlu diubah menjadi kode numerik atau kode kategorik yang konsisten agar lebih mudah diproses. Selanjutnya ada data filtering atau pemfilteran data. Proses ini digunakan untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, kita hanya ingin menganalisis mahasiswa yang memiliki nilai UTS lebih dari 70, maka data mahasiswa dengan nilai di bawah 70 bisa dikeluarkan terlebih dahulu dari analisis tersebut. Nah, mengapa proses ini penting? Karena kesalahan sesederhana pada saat memasukkan data dapat menghasilkan kesimpulan yang salah. Data yang kotor juga akan menyulitkan proses agregasi dan analisis berikutnya. Jadi, sebelum kita berbicara tentang model, kita harus memastikan data yang digunakan memang layak. Pada sesi berikutnya, pembahasan manajemen data dilanjutkan dengan agregasi anomali dan merging. Agregasi adalah proses meringkas data yang sangat rinci menjadi informasi yang lebih sederhana. Contohnya, daripada menampilkan nilai setiap mahasiswa satu persatu, kita bisa menghitung rata-rata nilai berdasarkan kelas. Misalnya, kelas A memiliki rata-rata 78,5, kelas B 82,1, dan kelas C 74,9. Kemudian, ada yang disebut database anomali. Ada 3 jenis anomali utama. Pertama, insertion anomali, yaitu kondisi ketika data baru sulit dimasukkan tanpa menyertakan data lain yang sebenarnya tidak relevan. Kedua, update anomali, yaitu ketika suatu perubahan harus dilakukan di banyak baris sekaligus. Ketiga, deletion anomali, yaitu ketika menghapus satu data malah secara tidak sengaja menghilangkan informasi penting lainnya. Selain itu, terdapat proses merging data, yaitu menggabungkan data dengan cara menambah kasus, menambah variabel, atau melakukan lookup antar tabel. Jadi, pengelolaan struktur data yang baik bukan sekedar membuat tabel terlihat rapi. Dampaknya langsung terasa ketika kita masuk ke tahap analisis. Setelah data siap, kita bisa memulai mencari hubungan antar variabel. Salah satu metode yang dibahas adalah korelasi Pearson. Pearson digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antar dua variabel numerik. Sebelum menghitung korelasi, kita bisa menggunakan scatter plot untuk melihat pola hubungan secara visual. Nilai koefisien korelasi Pearson atau yang bisa disebut R berada di antara minus 1 sampai 1. Nilai plus 1 berarti hubungan positif sempurna. Nilai 0 berarti tidak terdapat korelasi linear. Sedangkan nilai min 1 menunjukkan korelasi negatif sempurna. Sebagai contoh, apabila titik-titik pada scatter plot bergerak naik dan cenderung mengikuti garis lurus, maka hubungan positifnya semakin kuat.
Konsep ini penting karena dalam data science, kita sering tidak hanya ingin mengetahui nilai suatu variabel, tetapi juga ingin memahami bagaimana satu variabel berkaitan dengan variabel lainnya. Tidak semua data berbentuk angka. Untuk data kategori, kita membutuhkan pendekatan yang berbeda. Salah satunya adalah tabel kontingensi, yang digunakan untuk melihat pola kemunculan bersama antara dua variabel kategori. Contohnya dapat dilihat dari data kepuasan berdasarkan jenis kelamin. Selain itu ada Spearman, yang digunakan untuk mengukur hubungan berdasarkan peringkat atau rank, sehingga cocok untuk data ordinal. Ada juga gamma, yaitu ukuran asosiasi yang didasarkan pada pasangan concordance dan discordant, dan juga populer untuk variabel ordinal. Jadi, pemilihan metode harus mengikuti jenis datanya. Untuk data numerik dengan data numerik kita dapat menggunakan Pearson. Untuk data ordinal kita dapat menggunakan Spearman atau Gamma. Sedangkan untuk data kategori kita dapat menggunakan tabel kontingensi. Intinya sederhana, jangan memaksa satu metode untuk semua jenis data. Setelah mengetahui hubungan antar variabel, kita bisa melangkah lebih jauh dengan analisis regresi. Regresi digunakan untuk memprediksi variabel terikat atau Y berdasarkan variabel bebas atau X. Dalam regresi linear sederhana, bentuk modelnya adalah hubungan antara Y dengan X yang ditambah dengan error. Untuk data sampel, model tersebut dapat ditulis dalam bentuk prediksi dengan intercept dan slope. Metode yang digunakan adalah least square estimator yang bertujuan mencari nilai parameter yang meminimalkan jumlah kuadrat error atau SSE. Namun, regresi linear mempunyai beberapa asumsi. Pertama, hubungan antara X dan Y harus bersifat linear. Kedua, error bebas terhadap nilai X. Ketiga, error memiliki nilai rata-rata 0 dan ragam yang konstan. Dan yang terakhir, error antar pengamatan tidak saling berkorelasi. Jadi, membuat persamaan regresi saja belum cukup. Kita juga harus memastikan asumsi modelnya terpenuhi. Pada slide ini terdapat contoh mengenai prediksi harga rumah. Dalam kasus tersebut, harga rumah menjadi variabel Y, sedangkan luas rumah menjadi variabel X. Hasil regresinya adalah harga rumah sama dengan 98,25 ditambah 0,110 kali 0,110 dikali ukuran rumah. Kemudian diperoleh nilai R kuadrat sebesar 0,581. Artinya sekitar 58% variasi harga rumah dapat dijelaskan oleh ukuran rumah dalam model tersebut. Nilai 98,25 merupakan intercept sedangkan 0,110 merupakan slope. Slope tersebut menunjukkan bahwa ketika luas rumah bertambah 1 kaki persegi, harga rumah diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 0,110 dalam satuan yang digunakan model. Dengan kata lain, regresi tidak hanya menghasilkan angka prediksi. Kita juga bisa melihat bagaimana perubahan suatu variabel berkaitan dengan perubahan variabel lainnya. Disinilah regresi menjadi salah satu alat penting dalam data science untuk membantu pengambilan keputusan. Berikutnya adalah klasifikasi. Perbedaan antara regresi dan klasifikasi adalah targetnya. Regresi memprediksi nilai atau angka, sedangkan klasifikasi memprediksi kelas atau kategori. Salah satu metode yang dibahas adalah decision tree. Decision tree menyusun aturan keputusan secara bertingkat, mulai dari atribut yang menjadi node hingga mencapai target. Dalam materi ini, prosesnya terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, tabel data diubah menjadi tree menggunakan algoritma ID-tree. Kedua, tree tersebut diterjemahkan menjadi rule. Ketiga, rule dapat disederhanakan melalui proses pruning. Untuk menentukan node terbaik, digunakan konsep entropi. Semakin kecil nilai entropi, berarti kelompok data tersebut semakin murni dan semakin baik untuk dijadikan node. Jadi, decision tree dapat dibayangkan seperti sebuah diagram keputusan. Kita masuk dari pertanyaan pertama, lalu bergerak ke cabang berikutnya, sampai akhirnya memperoleh sebuah keputusan. Pada studi kasus berikutnya digunakan data untuk memprediksi hipertensi. Terdapat 8 sampel dengan atribut usia, berat badan, dan jenis kelamin.
Dari hasil perhitungan entropi, berat badan dipilih sebagai node awal karena memiliki entropi terkecil yaitu 0,41. Tree yang terbentuk kemudian diterjemahkan menjadi aturan if and then. Misalnya, jika berat badan average atau underweight, maka status hipertensi diprediksi tidak. Sedangkan pada kondisi overweight, keputusan berikutnya bisa dipengaruhi oleh jenis kelamin dan usia. Dari 8 data training, model mampu memprediksi 7 data dengan benar. Artinya akurasi pada data training mencapai 87,5%. Namun ada satu hal penting di sini. Ketika dua atribut mempunyai entropi yang sama, pemilihan node tidak selalu bisa dilakukan hanya berdasarkan angka. Dalam kondisi tersebut dibutuhkan expert knowledge. Ini menunjukkan bahwa data science tetap membutuhkan pertimbangan manusia, algoritma membantu tetapi keputusan tidak selalu otomatis. Selanjutnya kita masuk ke clustering. Clustering memiliki perbedaan yang jelas dengan klasifikasi. Pada klasifikasi, kita sudah mempunyai label target, sedangkan pada clustering, kita tidak mempunyai label target. Data dikelompokkan berdasarkan kemirikan karakteristik. Salah satu metode yang dibahas adalah K-means. Pada K-means, kita menentukan sejumlah cluster atau nilai K terlebih dahulu. Kemudian data ditempatkan ke sentroid terdekat dan posisi sentroid diperbarui secara berulang sampai diperoleh kelompok yang stabil. Selain K-means, terdapat hierarchical clustering yang menyusun data secara bertingkat dan ditampilkan dalam bentuk dendrogram. Kemiripan antara data dapat dihitung menggunakan jarak, misalnya Euclidean distance. Jadi kalau klasifikasi seperti kita memberikan data ke dalam kotak yang labelnya sudah tersedia, clustering lebih seperti mencari sendiri kotak-kotak tersebut dari pola yang muncul di data. Setelah memahami berbagai metode analisis pada skala data biasa, kita masuk ke big data. Big data adalah kumpulan data yang memiliki ukuran sangat besar, kompleks, dan berkembang dengan cepat sehingga sulit diproses menggunakan cara konvensional. Karakteristik big data sering dijelaskan melalui konsep 5V. Pertama adalah volume, yaitu jumlah data yang sangat besar. Kedua, velocity, yaitu seberapa cepat data dihasilkan dan diproses. Ketiga, variety, yaitu beragamnya bentuk format data. Keempat, veracity yang berkaitan dengan akurasi dan kualitas data. Dan yang kelima adalah value, yaitu nilai atau manfaat yang dapat dihasilkan dari data tersebut. Jadi data yang besar saja belum tentu berguna. Data tersebut harus memiliki kualitas dan pada akhirnya mampu menghasilkan nilai yang dapat dimanfaatkan. Masih pada sesi 15, kita juga membahas data mining. Data mining adalah proses menentukan pola, hubungan, atau pengetahuan baru dari kumpulan data yang besar. Tahapannya mencakup pembersihan data, pemilihan data, transformasi, penambangan pola, kemudian evaluasi dan penyajian pengetahuan. Dalam materi ini terdapat beberapa tools yang diperkenalkan, seperti Rapid Miner digunakan untuk data mining dengan pendekatan visual, termasuk proses dan operator yang dapat disusun secara grafis. Kemudian ada ClickView yang digunakan dalam business intelligence untuk membuat dashboard dan visualisasi interaktif. Ada juga Excel yang dapat digunakan untuk regresi, agregasi, dan filtering. Sementara Hadoop digunakan untuk pemrosesan big data secara terdistribusi. Setiap tools mempunyai perannya masing-masing, tetapi semuanya memiliki satu tujuan besar, yaitu membantu mengubah data menjadi informasi yang berguna. Jika seluruh materi dari pertemuan 9 sampai 15 kita gabungkan, sebenarnya terlihat satu alur data science yang sangat jelas. Tahap pertama adalah manajemen data, yaitu menyiapkan dan membersihkan data. Tahap kedua adalah eksplorasi, yaitu mencari hubungan antar variabel. Tahap ketiga adalah pemodelan yang mencakup regresi, klasifikasi, dan clustering. Tahap terakhir adalah skala dan wawasan, yaitu ketika kita berhadap dengan big data, data mining, dan tools business intelligence. Jadi setiap sesi sebenarnya membangun kemampuan untuk sesi berikutnya. Data yang bersih memungkinkan analisis menjadi lebih valid,
Analisis yang tepat membantu kita memilih model yang sesuai. Kemudian model yang baik dapat menghasilkan wawasan yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Ini yang menurut saya menjadi inti dari keseluruhan materi. Data science bukan hanya tentang mengolah data, tetapi tentang membawa data mentah sampai menjadi sesuatu yang memiliki arti. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.